Selamat datang di Yukang Kenong Official. Tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah bila Anda menyukai video-video dari saya. Kali ini kita akan sedikit berfantasi membahas dua cerita yang hampir sama yang berasal dari dua negara yang berbeda, yaitu Cina dan Nusantara. Tentu saja kami tidak bisa menunjukkan bacaan referensinya dan kami hanya mencoba mencari persamaannya sekaligus berfantasi asik dengan dua cerita tersebut. Golok Pembunuh Naga. Latar belakang dimulai pada 100 tahun dinasti Yuan setelah kota Xiang yang belakangnya jatuh ke tangan Mongol. Kisah berkisar seputar dua senjata sakti yang bernama Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga yang diperebutkan di alam persilatan. Kedua senjata tersebut berasal dari pedang baja milik pendekar Raja Wali, Yoko atau Yang Guo, dan diproduksi atas permintaan Oi, Yong atau Huangrong, dan Kuecheng atau Guojing. Di dalam Golok Naga dan Pedang Langit terdapat lempengan plat besi yang terukir peta dan informasi mengenai suatu pulau, di mana pulau itu terkubur kitab perang umum, kitab 9 yin, ilmu-ilmu Hong Qigong dan Huang Yaoxi. Apakah pulau tersebut adalah pulau tempat kelahiran sang empu pembuatnya? Pedang Naga Puspa. Pada awalnya pedang pusaka ini diciptakan untuk Kaisar Kubilai Khan, penguasa dinasti Yuan di negeri Mongolia, sebagai tebusan atas diri Ranubaya sebagai tawanan kerajaan. Namun pedang ini malah menjadi rebutan pejabat kerajaan. Demi menyelamatkan pedang tersebut dari orang-orang yang berwatak jahat, pedang pusaka tersebut akhirnya diserahkan kepada pasangan pendekar suami istri bernama Luo Sisan dan Mei Xin. Pasangan pendekar ini akhirnya menjadi buronan dan menjadi pelarian hingga terdampar ke tanah Jawa. Sesampainya di tanah Jawa, pedang ini pun menjadi rebutan oleh banyak pendekar jahat. Luo Sisan tewas, pedang pun beralih ke tangan Mei Xin. Mei Xin pun hidup terlunta-lunta, kemudian ditolong oleh Arya Kamandanu. Dalam kebersamaannya, mereka pun saling jatuh cinta. Kemudian Arya Kamandanu menikahi Mei Xin, dan akhirnya pedang pusaka tersebut diserahkan ke Arya Kamandanu, murid kesayangan dari pencipta pedang Naga Puspa itu sendiri. Pedang Naga Puspa ini begitu dahsyat kekuatannya. Ketika pedang ini sudah keluar dari warangkanya, maka akan mengeluarkan pamor yang berwarna kemerah-merahan. Dalam penciptaannya, Puranubaya memasukkan energi naga bumi ke dalam pedang tersebut, sehingga bagi siapa saja yang berani mencabut pedang tersebut dari warangkanya tetapi tidak mempunyai tenaga dalam yang memadai, maka pemegang pedang tersebut tenaganya akan tersedot oleh energi gaib yang ada dalam pedang Naga Puspa ini hingga bisa menyebabkan kematian. Sudah banyak korban yang berjatuhan akibat kecerobohan menggunakan pedang ini. Pada masa akhir petualangannya, agar pedang pusaka tersebut tidak jatuh ke tangan pendekar yang berwatak jahat, Kamandanu memilih berpisah dengan pedang pusaka ini. Kemudian dengan mengerahkan kekuatannya, ia menancapkannya sangat dalam pedang itu pada sebongkah batu besar di sebuah gua yang tersembunyi di lereng Gunung Arjuna. Dari cerita di atas ada banyak kesamaan tentang Golok Pembunuh Naga dan Pedang Naga Puspa. Dibuat di era yang hampir bersamaan, sama-sama pedang sakti, sama-sama tak terkendali, sama-sama diperebutkan banyak pendekar. Mengenai apakah pedang tersebut adalah pedang yang sama ataukah memang bersumber dari cerita yang sama, kami kurang tahu. Semoga menjadi bahan wacana yang menyenangkan.